Baik, sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara tetapan gaya dengan modulus elastisitas. Kalau misalkan ada dua buah kawat terbuat dari bahan yang sama, namun dengan ukuran yang berbeda, maka kita katakan bahwa kedua kawat ini memiliki modulus elastisitas yang sama karena terbuat dari bahan yang sama, namun memiliki tetapan gaya yang berbeda karena bendanya berbeda. Nah, modulus elastisitas itu mengacu pada bahan pembuat kawat, sedangkan tetapan gaya ini mengacu pada bendanya. Benda yang berbeda akan memiliki tetapan gaya yang berbeda. Di sini kita melihat perbedaan antara tetapan gaya dengan modulus elastisitas, namun kita menduga ada hubungan yang kuat antara tetapan gaya K dengan modulus elastisitas E. Karena sebelumnya kita membahas bahwa tetapan gaya itu menggambarkan kekerasan dari benda. Benda yang tetapan gayanya besar, dia akan semakin keras, alot, semakin susah untuk diregangkan. Sebaliknya, benda yang tetapan gayanya kecil itu akan semakin mudah diregangkan. Nah, modulus elastisitas mirip-mirip. Bahan yang modulus elastisitasnya besar itu berarti dia kuat. Sedangkan bahan yang modulus elastisitasnya kecil berarti bahannya mudah untuk diregangkan. Nah, kita menduga ada hubungan yang erat antara tetapan gaya dengan modulus elastisitas, dan kita akan cari hubungannya sebagai berikut. Dimulai dari perumusan modulus elastisitas yang sama dengan tegangan dibagi regangan, yang berarti sama dengan tegangan itu gaya per luas penampang, regangan itu adalah pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula, yang berarti ini sama dengan F kali L0 dibagi A kali delta L. Nah, bentuk ini bisa kita rubah menjadi F sama dengan E kali A per L0 kali delta L. Nah, EA per L0-nya kita beri tanda kurung. Nah, bandingkan persamaan ini dengan persamaan pada hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta L. Nah, kalau kita bandingkan, maka kita bisa menemukan bahwa yang namanya K tetapan gaya itu sama dengan E dikali A per L0. Nah, ini adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara tetapan gaya dengan modulus elastisitas. Jadi, tetapan gaya dari suatu benda itu pertama bergantung dari bahan pembuat benda tersebut. Apakah terbuat dari baja, dari besi, dari nilon, ya, yang diwakili oleh nilai modulus elastisitas dari bahan tersebut. Kemudian ditentukan juga oleh luas penampang kawat tersebut, dan ditentukan juga oleh panjang kawat tersebut. Jadi, nilai tetapan gaya dari suatu kawat selain bergantung pada bahan pembuat kawat, juga bergantung pada dimensi ukuran dari kawat tersebut. Baik, misalkan ada contoh soal sebagai berikut. Sebuah kawat memiliki panjang 2 meter dan luas penampang 4 mm persegi. Kawat terbuat dari bahan yang modulus elastisitasnya 5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. A. Hitunglah tetapan gaya kawat. B. Hitunglah pertambahan panjang kawat bila diberi gaya tarik sebesar 10 Newton. Baik, kita gambarkan dulu persoalannya. Baik, ada kawat yang panjang mula-mula 2 meter dengan luas penampang 4 mm persegi. Ditanyakan berapa tetapan gaya dari kawat ini. Kemudian, kalau ditarik dengan gaya 10 Newton, berapa pertambahan panjangnya? Diketahui kawat ini terbuat dari bahan yang modulus elastisitasnya 5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Kita jawab dulu yang A. Tetapan gaya kawat
Ini besarnya sama dengan E kali A per L0. Kita masukkan nilainya, 5 kali 10 pangkat 10 kali A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, dibagi L0-nya adalah 2. Nah, ini berarti sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kemudian yang B, hitung pertambahan panjang kawat bila diberi gaya tarik sebesar 10 Newton. Karena nilai K-nya sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan hukum Hooke untuk menjawab yang B. Berarti delta L sama dengan F per K. F-nya kata soal 10 Newton, K-nya barusan kita cari 10 pangkat 5, berarti ini adalah 10 pangkat min 4 meter, atau berarti sama dengan 0,1 mm. Sebagai latihan, coba kerjakan 2 soal berikut.